Oke, baik. Selamat pagi atau malam atau siang kepada Anda semua. Di saya hari ini, saya merekam ini pada pagi hari dan selamat berjumpa kembali bersama dengan saya Dr. Stephen Einstein Liao. Kita sedang untuk rekaman ini berada dalam kelas Alkitab dan Ilmu Pengetahuan. Di kelas Alkitab dan Ilmu Pengetahuan adalah salah satu kelas di Grave International Theological Seminary yang kita dalam kelas ini membahas mengenai ilmu pengetahuan dan bagaimana ilmu pengetahuan sebenarnya mendukung Alkitab karena ada banyak sekali teori atau pendapat orang di luar sana bahwa Alkitab bertentangan dengan ilmu pengetahuan, bahwa orang Kristen uh, tidak bisa menjadi orang yang percaya sains dan sebagainya, tetapi kita akan melihat bahwa itu semua adalah suatu kesalahan. Dan Alkitab adalah kitab yang diberikan oleh Tuhan, oleh karena itu, karena Tuhan Maha Tahu, bahkan Tuhan adalah pencipta langit dan bumi, maka Tuhan jauh lebih tahu mengenai sains, jauh lebih tahu mengenai ilmu pengetahuan daripada manusia. Dan uh, tidak ada sains yang sejati yang akan bertentangan dengan Alkitab. Dan kita akan melanjutkan hari ini pembelajaran mengenai astronomi, saudara kasih Tuhan. Jadi minggu lalu saya sudah merekam tentang astronomi dan kita sudah merekam bagian pertama. Hari ini kita akan masuk kepada bagian kedua. Dan sebelum masuk lebih jauh lagi, saya ajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk segala penyertaan-Mu dan terima kasih Engkau menciptakan dunia yang begitu indah, dunia yang dapat kami pelajari, dapat kami selidiki, kami dapat menggunakan sains, menggunakan akal budi kami untuk mengenalnya, dan Kau bahkan memerintahkan kami untuk menaklukkan dan berkuasa atas dunia ini. Kiranya Engkau yang tolong Tuhan, dan serta yang berdoa nama Yesus Kristus. Amin. Oke, jadi kita akan melihat hari ini tentang astronomi dan kita sudah membahas cukup banyak hal di minggu yang lalu. Terutama kita berkata bahwa langit menceritakan tentang kemuliaan Tuhan. Jadi ketika kita melihat langit dan apa yang ada di langit, itu termasuk matahari, kemudian bulan, kemudian bintang-bintang yang begitu banyak, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Dan salah satu cara kita melihat kemuliaan Tuhan adalah di minggu lalu saya sudah tunjukkan juga beberapa video yang memperlihatkan betapa besarnya alam semesta kita, sehingga kita bahkan tidak bisa mengukur alam semesta kita dengan ukuran-ukuran biasa. Ya, kalau di bumi ini kita masih bisa pakai kilometer atau mil, namun kalau sudah bicara mengenai luar angkasa, itu ukuran-ukuran seperti itu sangat terbatas sekali dan kita menggunakan hal-hal lain ya. Coba saya tunjukkan sedikit. Misalnya, ya ini dia. Kita menggunakan misalnya satuan yang disebut sebagai astronomical unit atau AU. Jadi AU adalah singkatan astronomical unit, itu adalah jarak antara bumi dengan matahari yang kira-kira berkisar antara 150 juta kilometer. Saya katakan kira-kira karena jarak bumi dengan matahari tidak konstan, ya, melainkan ada saat-saat di mana bumi lebih dekat ke matahari dan ada saat-saat di mana bumi sedikit lebih jauh, tapi kita ambil rata-ratanya dan ini pun kita bulatkan ya. Dan istilah yang lebih sering lagi dipakai adalah tahun cahaya. Tahun cahaya adalah jarak yang ditempuh oleh cahaya dalam satu tahun, dan kita tahu bahwa cahaya bergerak sangat cepat sekali, sekitar 300.000 km per detik. Wow, 300.000 km per detik, jadi sangat-sangat cepat sekali ya. Oke, dan itu berarti untuk cahaya bisa dari bumi ke bulan itu hanya sedikit lebih dari 1 detik. Jadi 1 detik lebih sedikit dia sudah sampai di sana ke bulan. Gitu. Oke, jadi itu sudah kita bahas dan
kita melihat bahwa alam semesta kita ternyata besar sekali, namun apa yang dikatakan di 1 Raja-Raja 8 ayat 27 bahwa uh, alam semesta yang begitu besar ini tidak mampu untuk memuat Tuhan kita, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang lebih besar lagi. Tentu pencipta pastinya lebih besar daripada ciptaannya. Ya. Mazmur 8 ayat 2, ya Tuhan, Tuhan kami betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Oke, itu sudah kita bahas semuanya. Coba sekarang kita masuk ke poin selanjutnya. Itu mengenai asal-usul alam semesta. Nah, ini adalah suatu hal yang akan banyak diperdebatkan mengenai asal-usul alam semesta. Dan teori yang paling populer sekarang adalah teori Big Bang. Ya, teori Big Bang. Jadi, sekali lagi, memang di dalam sains terjadi suatu pertarungan besar antara orang-orang yang menolak Tuhan, mereka tidak mau menerima ada Tuhan, sehingga mereka mencari suatu penjelasan yang naturalistik, penjelasan yang alamiah untuk segala sesuatu. Nah, padahal sebenarnya sains tidak mengharuskan demikian. Jadi mereka selalu berkata bahwa sains mengharuskan bahwa kita meniadakan Tuhan. Tidak, sains tidak mengharuskan itu. Sains sebenarnya adalah pencarian akan kebenaran, akan fakta. Nah, kalau misalnya faktanya ada Tuhan, kita harus terima. Gitu. Jadi sebenarnya sains itu harus berpikiran terbuka. Kalau ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara natural, dan kita harus mengambil suatu penjelasan yang supranatural, mungkin itu harus kita terima. Ya. Walaupun kita tidak bisa jelaskan mengenai supranatural itu. Jadi, kalau dikatakan ya, sains memiliki suatu asumsi atau suatu premis dasar bahwa segala sesuatu ya harus bisa dibuktikan berdasarkan apa yang berdasarkan indera kita, artinya apa yang bisa kita lihat, kita sentuh, kita periksa dan lain sebagainya. Jadi kalau di luar dari apa yang bisa kita dengan indera-indera kita bisa kita verifikasi dengan indera kita, maka itu tidak boleh atau tidak boleh dipertimbangkan. Gitu ya. Tetapi permasalahannya adalah premis dasar ini sendiri tidak bisa dibuktikan berdasarkan indera-indera kita. Jadi pemikiran seperti itu adalah pemikiran yang self-defeating gitu, atau bertentangan dengan dirinya sendiri. Tapi orang-orang yang istilahnya mereka menolak Tuhan, mereka mengatakan bahwa alam semesta mulai dari teori Big Bang, suatu ledakan. Jadi kita lihat di sini dalam teori ini, segalanya dimulai dengan suatu ledakan yang luar biasa hebat sehingga massa super padat yang tadinya berada dalam satu titik terlontar keluar dengan kecepatan yang luar biasa. Jadi ada massa super padat ya, dalam ada satu titik terlontar keluar dengan kecepatan yang luar biasa. Oke, jadi massa tadi akan menjadi atom-atom yang lalu bersatu sama lain membentuk alam semesta. Jadi ini adalah teori Big Bang. Ya, teori Big Bang. Dan teori Big Bang mengatakan, makanya dikatakan Big Bang. Bang itu apa? Bang itu suatu ledakan. Bahwa dulu, dan dulunya kapan ini, saat ini mereka bilang sekitar 15 miliar tahun yang lalu, tapi angka ini bisa berubah-ubah. Ya. Yang paling terakhir mereka bilang 15 miliar tahun yang lalu. Ya, kira-kira terjadinya. Dan alam semesta waktu itu ada pada suatu titik yang sangat kecil sekali. Ya, tapi sangat padat begitu. Sangat padat, artinya bayangkan, semua materi di alam semesta dipadatkan menjadi satu titik. Itu bisa dibayangkan tidak? Itu bahkan lebih padat daripada lubang hitam misalnya. Dan kenapa bisa ada seperti itu? Mereka tidak bisa jelaskan. Titik itu dari mana tidak bisa dijelaskan juga. Gitu. Lalu kenapa mereka bikin teori seperti ini?
atau ada bukti apa, karena titik ini dari satu titik ini kemudian dia meledak Big Bang dan materi yang super padat ini akhirnya terpencar, membentuk atom-atom dan lain sebagainya. Atom-atom ini kemudian saling bergabung menjadi molekul-molekul, akhirnya menjadi alam semesta kita ini. Dan ya menurut mereka ada dua bukti tentang Big Bang. Ya. Yang satu adanya latar belakang radiasi microwave di mana-mana di seluruh alam semesta. Jadi menurut mereka kalau terjadi Big Bang maka harus ada sisa-sisa panasnya. Sisa-sisa panas, sisa-sisa dari Big Bang itu. Gitu. Jadi kalau diledakkan kan pasti ada sisa-sisa panas, sisa-sisa radiasinya. Jadi mereka berkata harus ada latar belakang radiasi microwave di mana-mana. Dan mereka berkata bahwa mereka menemukan itu. Kemudian nomor 2, mereka berkata harus ada fenomena redshift. Nah, apa itu redshift? Redshift itu adalah jadi ketika kita mengecek ya suatu gelombang cahaya yang datang, kita bisa mengecek apakah dia bergeser ke spektrum merah atau tidak bergeser atau bergeser ke spektrum ungu atau blue ya, blue shift atau red shift gitu. Jadi kalau kita masih ingat cahaya yang terlihat itu kan dari merah sampai kepada ungu atau biru ya. Jadi itu spektrumnya, dan lewat dari merah disebut infrared, itu sudah tidak kelihatan. Lewat dari ungu atau biru sudah disebut ultraviolet, itu juga sudah tidak kelihatan. Ya, tapi kalau misalnya cahayanya bergeser ke arah merah, berarti objek yang kita lihat itu sedang menjauh dari kita. Tapi kalau misalnya dia bergeser ke arah ungu, objek yang kita lihat itu sedang mendekat kepada kita. Dan konsep ini sama dengan efek Doppler. Efek Doppler itu kepada suara. Mungkin waktu SMA, sebagian masih ingat mempelajari efek Doppler. Dan efek Doppler itu bisa dilihat di sehari-hari. Misalnya kalau kita mendengar sirene, apakah itu ambulans atau polisi atau mobil pemadam kebakaran, nanti lain kali Anda tes ya, kalau misalnya Anda sedang berdiri di jalan, Anda mendengar mobil yang ada sirene, apakah itu ambulans, polisi atau pemadam kebakaran lewat, Anda akan mendapatkan bahwa ketika mobil itu sedang mendekat ke Anda, misalnya mobil sedang datang ke Anda, mendekat ke Anda, bunyinya, frekuensinya terdengar satu jenis, tapi kemudian ketika dia menjauh dari Anda, frekuensinya agak sedikit berubah kedengarannya begitu. Nah, itu adalah shift yang terjadi karena arah pergerakan gitu. Nah, memang Anda jangan fokus ke suaranya makin besar atau makin kecil, tapi sepertinya jenis suaranya agak sedikit berubah. Ya. Itu karena adalah efek Doppler di situ. Nah, terhadap cahaya juga sama. Dan mereka berkata kalau misalnya alam semesta kita ini meledak dari satu titik yang kecil, maka akan ada fenomena redshift. Karena apa? Karena berarti meledak, berarti segala sesuatu sedang saling menjauh satu dengan yang lainnya. Nah, termasuk bumi dan matahari kita yang sedang menjauh satu dengan yang lainnya. Jadi ada fenomena redshift. Ya, fenomena redshift katanya. Dan ini memberitahu kita kenapa mereka istilahnya memasukkan ya teori ini. Ya, karena sekali lagi mereka memiliki asumsi yang naturalistik. Jadi tidak ada intervensi supranatural sama sekali, sehingga mereka berkata bahwa mereka melihat ada redshift, mereka observasi ada redshift, jadi mereka berasumsi redshift berarti segala sesuatu sedang menjauh. Segala sesuatu sedang menjauh dari bumi, dan karena segala sesuatu sedang menjauh, maka kalau kita putar waktu kembali, maka kita akan putar balik segala sesuatu semakin mendekat. Jadi berarti sekarang semua sedang mengembang, berarti di masa lalu kalau kita putar balik, semua akan makin mendekat, begitu kan? Makin kontraksi. Sekarang sedang ekspansi. Ya, sekarang sedang ekspansi, jadi alam semesta kita sedang ekspansi. Tapi kalau kita mau selidiki masa lalu, berarti kita
tarik kembali, ya 100 tahun lalu berarti makin kontraksi, 1000 tahun lalu makin kontraksi, 10.000 tahun lalu makin kontraksi. Ya, tapi ingat bahwa mereka tidak memiliki suatu titik di mana mereka berkata, oke, stop gitu, stop karena waktu diciptakan besarnya sekian. Tidak, karena mereka tidak percaya penciptaan. Jadi mereka tidak tahu harus berhenti untuk menarik kembali itu berapa lama begitu. Jadi mereka terus ya kontraksi, 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 tapi mereka tidak bisa stop, berhenti. Oke, stop, ya, karena inilah saat penciptaan gitu. Tidak, karena mereka tidak punya penciptaan. Jadi mereka harus tarik terus, tarik terus, tarik terus, tarik terus, tarik terus. Sampai kapan? Ya sampai nggak ada kapannya, sampai akhirnya semua jadi satu titik gitu. Walaupun itu mustahil sebenarnya. Sampai semua jadi satu titik. Um, ya itu tuh semua teoritis ya, teoritis, hipotetis, menjadi satu titik. Yang akhirnya mereka bilang sekitar berapa belas miliar tahun yang lalu. Ya, jadi itu adalah pemikiran mereka. Sebenarnya dua hal yang mereka jadikan bukti ini, adanya latar belakang radiasi di mana-mana dan fenomena redshift, tidak harus membuktikan Big Bang sama sekali. Ya, tidak membuktikan Big Bang. Gitu. Nah, dua fenomena ini dapat dijelaskan dengan cara-cara lain. Gitu ya. Oke, coba kita lanjutkan di slide yang satunya lagi, di mana kita akan membahas, kalaupun alam semesta sedang mengembang, ini adalah sesuatu yang masih diperdebatkan, ya, itu pun tidak harus berarti Big Bang itu benar, karena alam semesta yang mengembang bisa terjadi karena banyak hal, bukan harus karena adanya suatu ledakan. Gitu. Misalnya apa? Ya, macam-macam. Apakah balon mengembang harus karena ledakan? Tidak, bisa saja ada orang yang meniup balon tersebut, gitu kan? Ada pribadi yang meniupnya, misalnya. Apakah macam-macam lagi yang lain. Jadi bisa saja ada pribadi yang mengembangkan alam semesta ini, dan ada beberapa ayat firman Tuhan yang bisa saja ditafsirkan mengindikasikan bahwa alam semesta sedang mengembang. Saya katakan bisa saja karena tidak harus juga begitu. Artinya fakta apakah benar alam semesta kita sedang mengembang ini sebenarnya masih sangat diperdebatkan. Tapi kalaupun memang benar, kita berikanlah poin itu misalnya. Kalaupun memang benar alam semesta kita sedang mengembang, itu bisa saja memang sudah Tuhan katakan juga di dalam Alkitab. Misalnya saya akan bacakan di sini lewat Alkitab saya, Mazmur 104 ayat 2 misalnya. Yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, membentangkan, kata membentangkan di situ, itu seperti menghamparkan, membuka begitu. Jadi dari sesuatu yang kecil dihamparkan jadi seperti mengembang. Bisa saja ditafsirkan. Yesaya 40 ayat yang ke-22, Yesaya 40 ayat yang ke-22 dikatakan dia yang bertahta di atas bulatan bumi, dan sangat menarik sekali bahwa Alkitab bicara mengenai bulatan bumi di sini. Hari ini ada sebagian orang yang percaya flat earth atau bumi datar, ya, tetapi Alkitab tidak. Alkitab mengatakan bulatan bumi. Jadi ini suatu hal yang sangat-sangat justru Alkitab jauh melebihi zamannya. Dan ini ditulis di zaman Yesaya. Yesaya hidup 700 tahun sebelum Tuhan Yesus. Sampai hari ini masih ada orang yang percaya flat earth. Saya tidak tahu itu cuman troll atau benar-benar percaya. Tapi ya jelas dikatakan bertata di atas bulatan bumi yang penduduknya seperti belalang, dia yang membentangkan langit seperti kain. Sekali lagi, membentangkan, kata membentangkan di sini ya. Jadi saya tidak akan baca semuanya, tetapi ayat-ayat ini semua bisa saja ditafsirkan seperti itu. Yesaya 45 ayat 12 kembali bicara mengenai membentangkan langit di situ, ada istilah membentangkan langit lagi di sini. Kemudian di Zakaria 12 ayatnya yang pertama membentangkan langit. Jadi bisa saja, tetapi saudara kasih Tuhan, saya katakan bisa saja karena apakah benar alam semesta kita sedang mengembang? Ini dulu dianggap sepertinya sudah pasti, tetapi sekarang mulai para ilmuwan sendiri mulai berpikir, belum tentu juga begitu. Karena
bukti bahwa atau apa yang dijadikan bukti bagi mereka bahwa alam semesta sedang mengembang adalah adanya fenomena redshift tadi. Fenomena redshift. Jadi redshift itu biasanya dideteksi dengan memakai yang mereka sebut spektrometri ya. Jadi satu alat spektrometri. Jadi cahaya yang datang dari bintang atau dari manapun masuk ke spektrometri dan mereka bisa melihat terjadi pergeseran ke arah merah misalnya. Dan itu dianggap bahwa oh itu berarti benda itu sedang menjauh dari kita. Namun kita bisa bertanya, apakah memang benar semua benda sedang menjauh gitu? Misalnya bintang-bintang yang ada di galaksi kita. Oke, katakanlah kalau bintang di galaksi lain sedang menjauh boleh, tapi kalau bintang-bintang di galaksi kita, bukankah galaksi itu kan dia terkontrol atau dia memiliki satu inti pusat yang sedikit banyak mengontrol bintang-bintang yang ada di situ. Sehingga bintang-bintang yang ada dalam satu galaksi ya tidak secara signifikan saling menjauh satu dengan yang lain. Nah, tetapi kenapa ada redshift juga? Jadi redshift belum tentu adalah semata-mata karena sedang menjauh. Bisa saja redshift itu karena hal-hal lain yang kita belum ketahui. Misalnya, mulai ada teori-teori bahwa redshift bisa terjadi karena gravitasi lah dan lain sebagainya. Jadi seperti ya saya tuliskan di sini di slide ada berbagai anomali dengan konsep alam semesta yang mengembang, yaitu misalnya ada bintang kembar dengan redshift yang berbeda. Bintang kembar itu kan bintang yang sangat berdekatan, biner kita sebut binary star. Mereka sangat berdekatan dan saling mengitari satu dengan yang lain. Dan mestinya mereka sangat dekat, ya relatif kepada kita misalnya, sangat dekat sekali. Dan kalau mereka memang sedang menjauh dari kita, mestinya redshift mereka kadarnya sama gitu. Tapi kita ada melihat bintang-bintang kembar yang redshift-nya kadarnya berbeda gitu. Nah, galaksi yang berdekatan dengan redshift yang berbeda dan lain sebagainya. Jadi kita melihat bahwa mulai banyak orang yang mempertanyakan apakah benar alam semesta ini sedang mengembang atau tidak. Nah, kalau Big Bang benar, maka alam semesta harus mengembang. Sedangkan kita bilang bahwa kalau alam semesta mengembang, bagi Alkitab nggak ada masalah. Kalau alam semesta sedang tidak mengembang, bagi Alkitab juga tidak masalah. Gitu. Nah, kemudian, jadi kita lihat lagi. Jadi itu bukti pertama, redshift. Kita bilang, itu bukan bukti. Itu hanya salah satu fitur yang bisa iya, bisa tidak. Dan tidak membuktikan Big Bang sama sekali. Karena bisa dijelaskan melalui model-model lain, termasuk model penciptaan. Dalam model penciptaan, kalaupun alam semesta mengembang, berarti Tuhan sedang mengembangkannya. Lalu bukti yang kedua mereka adalah adanya radiasi latar atau yang disebut cosmic background radiation, di mana ada radiasi di latar belakang atau sisa panas di latar belakang yang mereka katakan adalah sisa dari panas ledakan Big Bang. Ya. Tetapi kita bilang bahwa radiasi ini sama di semua tempat. Ya, ini memang fakta, radiasi ini sama di semua tempat dengan panas sekitar 2,7 Kelvin. Ya, kita masih ingat bahwa Kelvin adalah satuan suhu absolut. Ya. Jadi tidak pakai derajat. Kalau Celsius kita selalu bilang derajat. Berapa derajat Celsius, Fahrenheit juga derajat Fahrenheit. Tapi kalau Kelvin kita tidak pakai derajat karena dianggap sebagai satuan suhu yang absolut. Jadi 0 Kelvin itu adalah dingin absolut, di mana dianggap tidak ada energi. Dan ini 2,7 ini sedikit di atas dingin absolut. Jadi ada sisa-sisa panas di semua tempat katanya. Tapi kita bilang bahwa ini juga tidak membuktikan Big Bang sebenarnya. Tidak membuktikan Big Bang karena apa? Ya ini bisa terjadi karena emisi dari sumber tertentu, ya, atau memang bisa Tuhan ciptakan demikian adanya. Dan inilah permasalahan di mana kita menghilangkan suatu hal yang supernatural. Gitu. Saya ambil contoh ya. Tadi kan kita bilang adanya atau kita bilang apa ya? Menyelidiki masa lalu itu selalu ada keterbatasan. Karena kita harus berasumsi. Dan asumsi kita bisa salah. Jauh lebih tepat adalah kalau ada saksi mata. Nah, itu sudah tidak terbantahkan. Saksi mata jauh lebih penting daripada yang lain. Misalnya, saya ambil contoh dalam penyelidikan suatu pembunuhan misalnya. Ada orang mati,
lalu ditemukan selongsong peluru. Ditemukan selongsong peluru. Nah, um, polisi bisa meneliti dengan sains, ya, forensik dan lain sebagainya. Oh, peluru ini masuk dari mana? Dia ketahuan karena lubang masuk dengan lubang keluar beda. Apakah misalnya ada lubang di dada orang itu, kemudian ada lubang di bagian punggungnya, polisi bisa tahu ini ditembaknya dari depan atau dari belakang karena uh, uh, lubang masuk itu lebih kecil daripada lubang keluar karena peluru itu dia masuk dan dia bergetar. Jadi pas dia lubang keluarnya itu dia lebih besar. Dan yang di lubang masuk itu biasa ada sedikit bubuk mesiu kalau ditembak dari jarak dekat. Kalau dari jarak jauh mungkin tidak ada. Dan um, polisi bisa tahu. Nah, tapi kemudian polisi akan mencoba untuk mengkalibrasi kira-kira ini ditembak dari mana, ditembak dari mana, gitu kan? Atau berapa jauh penembaknya dan lain sebagainya. Dan mereka bisa berasumsi. Jadi mereka bisa tarik balik. Oke, orang ini di sini. Dari posisi penembaknya di mana? Mereka bisa tarik balik, tarik balik, tarik balik. Tapi kan pasti mereka karena mereka tahu ada penembak, ya, karena mereka tahu ada penembak, jadi peluru itu nggak muncul dengan sendirinya, maka mereka nggak akan tarik sampai kepada kekekalan gitu. mereka nggak mungkin tarik terus sampai ya sampai ke ya misalnya saya bilang oh tembaknya dari arah sana, kita tarik terus ke arah sana sampai bahkan sampai ke negara lain, ke benua lain kan nggak mungkin gitu kan. Nah, karena mereka tahu ada jarak maksimum dari peluru misalnya. Jadi karena mereka tahu ada jarak maksimum dari peluru. Nah, akan lebih efektif lagi kalau misalnya ada saksi matanya. Oh, saya lihat orangnya berdiri di situ dia tembak. Nah, Alkitab adalah saksi mata. Tuhan katakan diciptakan dunia apa adanya begitu, dan ketika Tuhan ciptakan dunia itu sudah mature, sudah dewasa. Kita ambil contoh Adam dan Hawa. Adam dan Hawa diciptakan sebagai dewasa. Jadi pada hari pertama penciptaan mereka sudah kelihatan mungkin seperti orang yang 20-an atau 30-an tahun, saya tidak tahu persis gitu. 20-an, 30 atau 40-an tahun. Jadi, kalaupun ada seorang dokter yang bisa dengan ajaib dibawa ke Taman Eden pada hari Adam diciptakan. Lalu dia ketemu Adam, lalu ditanya, dokter, Adam kira-kira umur berapa? Mungkin berdasarkan ilmu, dia akan bilang, wah ini orangnya sudah gede, dan sebagainya, ya minimal 20-an atau 30-an, dan dia akan salah, karena Adam baru berumur 1 tahun. Adam baru berumur 1 tahun lagi. 1 hari, sorry. Ya. 1 hari, dia baru berumur 1 hari. Jadi, karena penciptaan itu sudah dewasa. Jadi kembali tadi, kalau misalnya alam semesta sedang mengembang, kalau misalnya ya, lalu mereka mau tarik kembali ke masa lalu, berarti kontraksi. Nah, mereka tidak punya satu titik di mana mereka berkata stop, gitu. Stop karena apa? Karena inilah saatnya diciptakan. Mereka nggak punya itu karena mereka sudah menolak penciptaan. Jadi mereka harus tarik terus sampai infinite, seinfinite mungkin sampai ke titik maha kecil tadi itu yang mereka kalkulasikan dari size atau ukuran alam semesta sekarang, tarik terus sampai ke titik paling kecil itu sekitar 15 miliar tahun. Nah, kalau nanti belakangan mereka temukan ukuran alam semesta lebih gede lagi, berarti mereka bisa tarik lagi lebih lama lagi, bisa di atas 15 miliar tahun lagi karena sekali lagi mereka tidak punya titik untuk stop menarik itu. Ya, dan ya kita bilang itu suatu hal yang sangat salah sekali ya. Jadi adanya radiasi background itu banyak hal bisa mengakibatkan itu, termasuk salah satunya adalah bahwa itu adalah karena emisi energi dari mana-mana, bisa karena memang dalam penciptaan ya Tuhan menciptakan alam semesta kita dengan energi di mana-mana dan lain sebagainya. Jadi sama sekali tidak ada kebenarannya. Nah, dan coba kita lihat lagi ya sebentar. Oke, dan coba kita lihat slide selanjutnya. Jadi kita akan melihat kegagalan dari hipotesis Big Bang ini. Jadi ini gagal sama sekali. Sebentar, kok nggak muncul nih slide selanjutnya. Naik dulu. Oke, nah ini dia. Kegagalan hipotesis dari Big Bang adalah dia tidak, nomor satu ya antara lain,
tidak mampu menjelaskan asal-usul materi, energi, dan ruang. Tidak mampu menjelaskan asal-usul materi, energi, dan ruang. Jadi, sebenarnya teori Big Bang sama sekali tidak menjelaskan dari mana asal-usul alam semesta. Dia hanya memadatkan alam semesta ke satu titik yang maha kecil dengan mekanisme yang tidak jelas ya. Kenapa semua materi bisa di dalam titik yang maha kecil itu? Tapi semua materi dari awal sudah ada dalam titik yang maha kecil itu. Semua energi juga sudah ada di sana. Dan dari mana ruangnya? Ruang untuk di mana titik ini bisa mengembang, bisa ekspansi, kan perlu ada ruang. Jadi dari mana asal ruangnya? Jadi dengan kata lain, Big Bang sama sekali tidak menjawab pertanyaan dari mana asal usul alam semesta. Dia hanya mencoba memproyeksikan alam semesta kita sekarang mengembang, jadi berarti dulu lebih kecil, dulu lebih kecil, dulu lebih kecil, dan mereka tarik sebisa mereka tarik sampai ke titik maha kecil. Tapi titik dari maha kecil ini datang dari mana? Mereka nggak jelas juga begitu. Mereka tidak bisa menjelaskan itu. Dan dari mana gitu kan? Dari mana energinya, dari mana materinya. Jadi mereka harus kalau kita menolak Tuhan, berarti kita hanya punya pilihan apa? Ya, berarti alam semesta kita atau materi ini memang dari sananya ada. Dari sananya ada, artinya mereka harus percaya bahwa materi bersifat kekal. Nah, kita percaya Allah bersifat kekal, mereka percaya materi bersifat kekal. Dan intinya seperti itu. Intinya adalah, kalau bukan ada Tuhan yang menciptakan alam semesta, alternatif lain adalah alam semesta sudah ada dari awal, intinya alam semesta itulah Tuhan. Dan ini cocok dengan, ya walaupun dikasih iming-iming sains dan sebagainya, sebenarnya ini kembali lagi kepada kepercayaan kuno, yaitu panteisme. Jadi Anda lihat betapa pintarnya iblis, dia dikasih cover yang baru, dikasih iklan yang baru, dikasih baju yang baru, tapi sebenarnya intinya sama aja gitu. Kembali lagi kepada panteisme. Jadi mereka percaya bahwa alam semesta inilah Tuhan, ya, bukan Tuhan yang seperti kita dalam teisme, Tuhan yang punya kehendak, Tuhan yang punya kepribadian, bukan, tapi ya alam semesta inilah Tuhan. Ya. Dan dari alam semesta inilah muncul segala sesuatu. Jadi itu panteisme, dan intinya orang-orang yang menolak Tuhan sebenarnya mereka menerima alam semesta sebagai Tuhan mereka, karena Tuhan tidak, ya alam semesta ini kekal begitu. Alam semesta ini kekal. Ya. Kalau tidak ada yang diciptakan berarti alam semesta ini kekal. Tapi kadang-kadang mereka berargumen, loh, kamu boleh percaya Tuhan ada dari sananya tidak diciptakan, kenapa kami tidak boleh percaya alam semesta ada dari sananya tidak diciptakan? Nah, kita bilang ada banyak alasan mengapa jauh lebih rasional untuk percaya bahwa ada Tuhan yang menciptakan daripada bahwa alam semesta ini dari sananya kekal. Ya. Antara lain, kalau materi itu kekal, alam semesta itu kekal dari awalnya, tetap tidak bisa menjelaskan dari mana datangnya misalnya kesadaran diri, consciousness, kemudian adanya hati nurani dan lain sebagainya, karena materi tidak bisa menjelaskan itu. Energi tidak bisa menjelaskan dari mana datangnya hati nurani manusia, kenapa kita bisa merasa bersalah. Batu nggak pernah merasa bersalah, bisa ada batu gede jatuh, nimpa orang. Karena batu kan terdiri dari atom-atom. Jadi dia nggak punya pemikiran, nggak punya kesadaran diri. Dari mana manusia bisa punya kesadaran diri, bisa punya hati nurani, bisa punya rasa benar dan rasa salah? Tidak bisa dijelaskan kalau kita melihat materi itu hal yang kekal begitu saja tanpa ada pencipta. Tapi kalau ada pencipta yang berkepribadian, yaitu teisme, maka jelas dia bisa menciptakan manusia yang punya kepribadian juga gitu. Selain itu, kita berkata bahwa mengatakan bahwa alam semesta sudah ada dari kekal bertentangan dengan hukum termodinamika yang sudah kita bahas di dalam pembelajaran tentang energi. Jelas-jelas melanggar hukum termodinamika. Mengapa? Karena di dalam hukum termodinamika pertama dikatakan bahwa materi tidak bisa diciptakan atau dihancurkan. Nah, tetapi hukum termodinamika kedua berkata bahwa semuanya sedang menuju kepada semuanya sedang menuju kepada entropi. Semua sedang menuju kepada keacakan. Jadi walaupun energi tidak bisa diciptakan atau dihancurkan, tapi energi yang bisa dipakai, energi yang berfungsi, makin lama makin kurang, karena semuanya semakin banyak yang beralih menjadi energi panas yang terbuang begitu saja. Jadi mirip seperti energi panas yang latar belakang itu tidak bisa dipakai untuk apa-apa. Dan alam semesta kita sedang menuju kepada suatu heat death, jadi kematian di mana tidak ada lagi energi yang bisa dipakai. Nah, kalau alam semesta bersifat kekal, mestinya kita sudah sampai kepada heat death itu, mestinya entropi sudah maksimum. Tetapi kenyataannya tidak demikian, kan?
Nah, berarti alam semesta kita tidak mungkin bersifat kekal, ya. Jadi tidak mampu menjelaskan asal-usul materi, energi, dan ruang, kemudian tidak mampu menjelaskan mekanisme ledakan awal itu. Kalau memang benar awalnya alam semesta kita ada di satu titik maha kecil, ya dengan semua materi dipadatkan ke situ, apa yang menginduksi, apa yang menyebabkan terjadinya ledakan awal itu? Tidak ada mekanisme yang ini. Bahkan kenapa semua materi bisa ada di satu titik pun tidak bisa dijelaskan secara sains sebenarnya, karena itu berarti jauh lebih padat daripada lubang hitam yang black hole yang mereka teorikan. Karena bayangkan semua black hole ada di satu titik awalnya begitu. Wow, ya. Semua materi ada di satu titik itu luar biasa super padat ya, padat yang infinite mungkin. Kok bisa ada yang seperti itu? Tidak bisa dijelaskan oleh sains. Ini hanya ini ya hanya suatu teori liar begitu. Dan yang ketiga adalah tidak mampu menjelaskan timbulnya struktur yang kompleks setelah ledakan. Nah, kita tahu bahwa ledakan tidak menghasilkan hal-hal yang berfungsi dan berguna sebenarnya. Anda ledakan apa sajalah. Anda ledakan apa saja, Anda ledakan ledakan bangunan, Anda ledakan tanah, Anda ledakan apa. Ya itu sudah mana ada misalnya selama Perang Dunia Kedua, Perang Vietnam, Perang Korea, Perang Teluk, ya perang mana lagi kan sudah banyak bom dijatuhkan. Ketika bom dijatuhkan, ya ada yang kena macam-macam dan ledakan itu ada nggak hal yang terstruktur yang baik yang muncul darinya kan tidak ada, gitu. Tidak ada sama sekali. Jadi sangat aneh sekali kalau misalnya dari ledakan awal itu Big Bang itu bisa muncul struktur-struktur yang luar biasa seperti bintang, galaksi dan sebagainya. Itu tidak masuk akal. Karena kenapa? Kalau ledakan itu begitu hebat seperti yang mereka teorikan, sehingga semuanya memencar, ya, bang, memencar semua kan. Tetapi menurut teori pembentukan bintang, ya harus ada kondensasi. Jadi harus ada materi-materi yang kemudian kondensasi berputar menjadi bintang loh. Kan mestinya memencar gitu. Dari ledakan awal itu kan memencar semua. Kenapa tiba-tiba ada sebagian yang di sini ngelompok cerut apa mendekat menjadi bintang, ada yang curut mendekat menjadi planet, ya kan nggak masuk akal. Kan mestinya semua sedang terpencar ya. Kalau misalnya alam semesta kita dikatakan sekarang masih mengembang efek dari ledakan yang begitu hebat 15 miliar tahun yang lalu, harus konsisten dong. Harus konsisten semuanya sedang mengembang. Nggak bisa mengembang tapi sebagian di sini ini dia mengelompok lama-lama jadi bintang. Ya di sini mengelompok lama-lama jadi bintang. Kan sama sekali nggak masuk akal. Ya jadi betapa bangkrutnya sebenarnya sistem atau hipotesis Big Bang ini. Oke, nah kita beralih, kita singgung sedikit mengenai Big Bang. Sekarang kita masuk ke masalah bintang sekarang ya, masalah bintang. Oke, bintang, Alkitab mengatakan bahwa bintang itu tidak terhitung jumlahnya. Benarkah bintang tidak terhitung? Nah, ada orang yang mencoba untuk membuktikan bahwa itu salah ya. Misalnya antara lain ada seorang nanti kita akan lihat. Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa Tuhan menciptakan bintang-bintang ini terjadi pada hari keempat. Berapa banyak yang Tuhan ciptakan? Misalnya Kejadian 15 ayat 5, Yeremia 33 ayat 22 menyatakan bahwa jumlahnya tidak terhitung. Kejadian 15 ayat 5, Tuhan berbicara pada Abraham mengenai keturunannya. Dan Tuhan bilang sama Abraham, coba kamu keluar, lihat bintang-bintang. Kalau kamu bisa menghitungnya, dan jadi indikasinya adalah bahwa kita tidak bisa menghitung jumlah bintang. Yeremia 33 ayat 22, saya akan bacakan. Yeremia 33 ayat 22, seperti tentara langit tidak terbilang dan seperti pasir laut tidak tertakar, demikianlah aku akan membuat banyak keturunan hambaku Daud dan orang Lewi yang melayani aku. Jadi jumlah bintang itu dibandingkan atau diparalelkan dengan jumlah pasir di laut. Dan pasir di laut saya rasa memang tidak terhitung ya. Siapa yang kurang kerjaan menghitung pasir? Nggak usah pasir di pantai. Saya ambil satu ember aja, Anda suruh hitung aja, mungkin seumur hidup Anda belum selesai Anda hitung itu. Ya, jadi apalagi seluruh pasir di pantai gitu kan, satu ember aja mungkin Anda nggak selesai-selesai. Ya, karena hidup manusia itu cuma ada berapa detik sih? Ya misalnya kalau kita hidup 70 tahun, ya 70 tahun, tinggal Anda kali aja 70 tahun, satu tahun ada 365 hari, ya satu hari ada 60 jam, 60 jam satu hari ada 24 jam kali 24, satu jam ada 60 menit kali 60, satu menit ada 60
detik kali 60 itu hasilnya ya sekian sekian juta detik ya, sekian sekian puluh juta atau ratus juta detik. Dan jumlah detik dalam hidup Anda tidak cukup untuk menghitung jumlah pasir dalam dalam satu ember sekalipun gitu, satu ember besar. Jadi Anda hitung sampai mati pun nggak selesai-selesai. Nah, jadi benar yang Tuhan bilang bahwa tidak bisa kita hitung, gitu ya, tidak bisa kita hitung. Coba kita lihat lagi. Nah, tetapi ada orang yang menyerang Alkitab dengan berkata, walaupun di malam yang cerah tanpa lampu kota, langit penuh dengan bintang, tapi benarkah tidak terhitung? Nah, ini yang saya bilang tadi. Ada orang-orang yang meragukan ini, sehingga pernah ada satu orang namanya Ptolemy, seorang astronom terkenal, hidup di abad kedua, tahun 150 Masehi, menyatakan bahwa dia sudah menghitung semua bintang yang ada. Jumlahnya ada 1056 katanya. Wow. Jadi ya Ptolemy mungkin suka malam-malam dia keluar di rumah dia atau entah di mana, dia lihat ke atas, dia hitung bintang ya. Dan dia bilang, oh ada 1056. Wow, berarti firman Tuhan jadi salah kalau begitu. Bintang ada 1056. Ya, tetapi benarkah? Nah, Ptolemy tentu salah, yang nggak mungkin Alkitab yang salah ya. Ptolemy yang salah. Dan jumlah Ptolemy pun sebenarnya salah, karena tanpa teleskop ada sekitar 4 ribuan bintang yang dapat dilihat. Jadi Ptolemy juga tidak akurat ya. Mestinya kalau dengan mata telanjang kita bisa melihat sekitar 4 ribuan bintang, tapi ini tergantung posisi juga, karena di mana kita ada di dunia ini menentukan bintang mana yang bisa kita lihat. Ada bintang-bintang yang hanya terlihat di dunia belahan utara, misalnya seperti di Amerika, di Eropa. Ada bintang-bintang yang hanya bisa dilihat di dunia belahan selatan, contohnya Australia. Nah, Indonesia kita kan Katulistiwa, tapi kalau kita di Pulau Jawa, kita di Jakarta, misalnya saya di Jakarta, maka di Jakarta ini ya termasuk selatan ya, walaupun tidak selatan sekali, tapi termasuk selatan. Jadi yang kita lihat adalah bintang-bintang di daerah selatan sebenarnya. Oke, jadi sebenarnya dengan mata telanjang sekitar 4 ribuan bintang, tapi tentu firman Tuhan tidak mungkin salah, dan dengan akhirnya ditemukannya teleskop ya, untuk melihat jauh, kita menemukan, ternyata banyak sekali bintang yang tadinya tidak terlihat menjadi terlihat gitu. Nah, kini kita mengetahui bahwa jangankan di seluruh alam semesta kita, bahwa dalam galaksi Bima Sakti saja, yaitu galaksi kita yang dalam bahasa Inggris disebut Milky Way, terdapat sekurang-kurangnya 300 miliar bintang. Wow, 300 miliar ini sebenarnya sudah tidak terhitung, saudara. Karena sekali lagi kalau Anda mau hitung satu persatu, ya jumlah detik dalam hidup Anda tidak sampai 300 miliar gitu. Anda bisa hitung satu bintang satu detik pun Anda mati duluan sebelum menghitung semuanya. Ini dalam satu galaksi. Sedangkan menurut NASA di dalam tahun 99, sekarang tahun 2020 berarti sudah lebih dari 20 tahun, sudah 21 tahun. Mungkin sudah bertambah gitu ya. Tapi ini data ini saya dapatkan dan teleskop Hubble, ya teleskop yang ada di luar angkasa, jadi tidak terburamkan oleh atmosfer kita, memperkirakan bahwa ada 125 miliar galaksi di alam semesta kita. Sekali lagi memperkirakan, karena apa? Ya karena nggak ada orang yang bisa hitung dengan tepat gitu. Nah, cara memperkirakannya bagaimana? Cara memperkirakannya adalah dia menghitung, misalnya ini langit, ya dari teleskop itu kita bisa lihat langit. Kita ambil satu bagian langit, nah, misalnya ambil 1 derajat ya, dari misalnya seluruh langit kan 360 derajat. Kita ambil 1 derajatnya, kita hitung ada berapa di situ, lalu kita kalikan dengan semuanya. Gitu, kita kalikan dengan semuanya. Dan itu memperkirakan bahwa ada 125 miliar galaksi di alam semesta. Pada Juli 2003 perhitungan terakhir, ya sekali lagi ini sekarang sudah 2020, mungkin sudah berubah lagi angkanya. Perhitungan terakhir menyatakan bahwa ada sekitar 70 sextillion bintang yang dapat diobservasi. 70 sextillion itu apa? Nah, ini nolnya sekian banyak nih ya. Nolnya sekian banyak, jadi ini ribu, ini juta, ini miliar, habis miliar triliun, kuadriliun, habis kuadriliun, kuintiliun, habis kuintiliun, sextillion.
70 sekstilion bintang yang dapat diobservasi. Ini perkiraan sekali lagi. Dan diperkirakan ada 10 pangkat 25 bintang ya, termasuk yang tidak dapat kita observasi. Mungkin karena ada di dalam galaksi atau karena begini, kalau misalnya ada galaksi, maka bintang yang di belakang galaksi itu udah nggak kelihatan karena ketutup gitu kan. Ya, jadi yang tidak kelihatan ya jauh lebih banyak lagi gitu. Ya. Oke, jadi ya jumlah yang benar-benar tidak terhitung ya. 10 pangkat 25 itu berarti ada 25 nol. 25 nol itu satu halaman sudah penuh dengan nol. Dengan 1 di depannya. Oke, jadi ini beberapa contoh gambar yang diambil ya. Wah, kita lihat ini banyak sekali ya. Dan titik-titik ini belum tentu bintang ya, sebagian bintang, sebagian lagi galaksi ini. Jadi titik-titik ini sebagian galaksi, kalau diperbesar lagi jadi galaksi, bukan jadi bintang, gitu ya. Jadi luar biasa kalau galaksi itu berarti ada miliaran bintang lagi di dalamnya. Ya, ini gambar lain. Wow, jadi banyak sekali. Ini gambar-gambar ini diambil dari luar angkasa. Jadi kalau di bumi kita tidak bisa lihat sepadat ini karena apa? Ya karena sekali lagi teleskop kita biasanya terhalang oleh atmosfer, jadi agak sedikit buram. Ya, kalau agak sedikit buram, maka yang remang-remang udah nggak kelihatan. Nah, ini adalah suatu impresi artis, suatu kalau misalnya bumi kita, atau kalau misalnya kita pergi ke satu planet atau suatu entahlah asteroid atau apa di sini ya, yang ada di tengah-tengah galaksi kita. Jadi ingat, kemarin kita bilang bahwa matahari kita adanya di pinggir galaksi kita. Jadi ada di salah satu tangan dari spiral ya Milky Way. Tapi kalau misalnya bumi kita atau kita nggak usah bumi kita lah, kita pindah, kita mendarat di suatu planet atau suatu asteroid yang ada di tengah-tengah galaksi kita. Jadi tengah galaksi itu makin padat lagi bintangnya. Maka malam hari itu akan terang. Terang dengan bintang yang begitu padat. Jadi ini gambarannya seorang artis berdasarkan data yang kita ketahui memperkirakan kalau kita berada di tengah-tengah galaksi kita, kalau malam hari itu seperti apa. Ya gambarannya dan penuh dengan bintang-bintang itu di situ. Oke, baik. Jadi ya, tentu manusia tidak bisa menghitung bintang, jumlah bintang, tapi ternyata Tuhan bisa. Nah, ini sekali lagi, mungkin kita bertanya, kenapa Tuhan ciptakan begitu banyak bintang sehingga kita pun nggak sanggup menghitungnya? Jadi apa tujuannya, gitu kan? Apa tujuannya Tuhan ciptakan begitu banyak bintang? Kalau manusia bahkan tidak bisa menghitungnya, sepertinya mubazir. Oh, tidak juga, ya. Tuhan ciptakan begitu banyak pasir, misalnya. Nah, manusia tidak bisa hitung juga, ya. Tapi tentu semua ada fungsinya. Salah satu fungsi ada begitu banyak bintang adalah salah satunya menunjukkan kehebatan Tuhan. Karena bayangkan, kalau bintangnya saja begitu banyak, Tuhan yang ciptakan lebih hebat lagi. Lebih hebat lagi. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Bukan hanya Tuhan menghitung mereka, Tuhan punya nama untuk bintang-bintang itu. Ini luar biasa sekali. Manusia saja sudah kehabisan nama. Manusia sudah kehabisan nama, sehingga kita hanya pakai angka biasanya untuk suatu kode lah ya, misalnya M berapa untuk galaksi, bintang-bintang. Jadi hanya bintang-bintang tertentu yang dikasih nama yang spesial, terutama yang kelihatan dari bumi. Ya. Ada Sirius, ada jadi bintang-bintang yang spesial lah dikasih nama, tapi kebanyakan bintang nggak kita kasih nama lagi. Gitu. Tapi Tuhan punya nama masing-masing untuk bintang-bintang itu. Jadi sangat luar biasa sekali. Dan saya masih ingat barusan kemarin ya, saya eksegesis Wahyu, ya sebagian mungkin Anda ikut eksegesis Wahyu juga, dan dalam eksegesis Wahyu itu kita berkata bahwa Tuhan akan memberikan nama yang baru kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Ada berapa banyak orang yang akhirnya diselamatkan sepanjang zaman dari Adam sampai dengan manusia terakhir nanti, yang mungkin kita tidak tahu, mungkin jumlahnya bisa sampai miliaran. Jumlahnya bisa sampai miliaran karena dari Adam sampai manusia terakhir. Dan Tuhan punya nama yang spesifik untuk mereka masing-masing. Itu tidak sulit bagi Tuhan. Bintang yang begitu banyak saja punya nama yang nama tersendiri.
Yesaya 40 ayat 26, arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentaranya mereka keluar, tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Ya Tuhan panggil mereka. Ya, waktu Tuhan ciptakan, Tuhan langsung panggil, hey Sirius, ya, muncul, hey Betelgeuse muncul, hey bintang apa lagi, ya, Alpha Centauri muncul, ya, dan macam-macam semua yang lain. Satupun tidak ada yang tak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Wow. Jadi seharusnya dengan benar yang dikatakan pemazmur, langit menceritakan kemuliaan Tuhan. Semakin kita melihat langit, semakin kita sadar betapa kecil kita, betapa tidak signifikan kita sebenarnya, tapi kita makin mengasihi Tuhan karena Tuhan kita begitu luar biasa dan begitu mengasihi kita. Ya, jadi jika tiap bintang memiliki nama, artinya Tuhan punya rencana dan maksud untuk tiap bintang yang kita belum tahu sekarang. Mungkin pelayanan kita dan kegiatan kita setelah masuk sorga dalam kekekalan nanti ada hubungan dengan bintang-bintang tersebut. Bisa jadi nggak? Bisa jadi, karena ingat di dalam Daniel, ya, di dalam Daniel, coba saya bacakan ya dari Alkitab langsung. Daniel pasal 12, bahwa dikatakan di sini, Daniel pasal 12, ayatnya yang ayat yang kedua dan ketiga bicara mengenai kebangkitan nanti, Daniel 12 ayat 2, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Jadi orang-orang yang diselamatkan dibandingkan dengan bintang-bintang bercahaya seperti bintang-bintang, atau jangan-jangan memang tiap orang percaya akan di-assign ya, satu tugas tertentu yang berhubungan dengan bintang misalnya. Ya, kita tidak tahu, ini hanya spekulasi tentunya. Saya tidak akan mengatakan ini sebagai sesuatu yang absolut, tapi mungkinkah bintang-bintang itu ada fungsinya nanti di dalam kekekalan yang lain lagi gitu kan? Ya, bisa saja. Karena ingat bahwa bintang itu sekarang terlalu jauh bagi kita. Jadi di banyak film-film science fiction, manusia pergi ke bintang, manusia ketemu dengan alien lain sebagainya, pergi ke bintang sana, bintang sini ya. Tapi pada kenyataannya realitanya tidak mungkin karena jaraknya sangat jauh sekali. Bintang yang paling dekat saja Alpha Centauri sekitar 4,3 tahun cahaya, itu cahaya saja perlu 4 tahun sampai ke sana. Apalagi dengan ini ya, pesawat ya, dengan roket dan lain sebagainya, itu bisa makan berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun sampai ke bintang terdekat. Dan ada banyak bintang yang lebih jauh lagi daripada itu. Tapi apakah setelah nanti kebangkitan kita punya tubuh kemuliaan? Nah, tubuh kemuliaan ini yang luar biasa. Mungkin saat itu kita bisa pergi mengunjungi bintang-bintang itu, dan mungkin pada saat itulah lagu-lagu anak-anak ya, bintang kecil, aku ingin terbang ke sana dan sebagainya, itu bisa digenapi gitu ya. Oke, tetapi Alkitab mengatakan hal lain lagi mengenai bintang yang akhirnya dibuktikan oleh sains ya. Tadi kita bilang Alkitab mengatakan jumlah bintang tak terhitung. Bagi orang yang belum ada teleskop, ini sepertinya pernyataan yang salah gitu, karena mereka bisa coba hitung. Tapi setelah ada teleskop ternyata benar, Alkitab benar. Kemudian ada pernyataan Alkitab lagi di 1 Korintus 15 ayat 41, dikatakan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan bintang yang lain. Kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan bintang yang lain. Dan kata kemuliaan atau doxa di sini mengacu bukan hanya kepada terang atau ukuran, tapi juga kepada tujuan masing-masing dalam rencana Allah. Jadi tiap bintang itu beda-beda semuanya. Nah, ini tidak begitu jelas kalau dilihat dari bumi tanpa teleskop. Kita hanya melihat pokoknya ada banyak bintang. Memang sih kita akan melihat ada bintang yang lebih terang, ada bintang yang kurang terang. Tapi bisa saja itu diasumsikan, mungkin itu yang satu lebih dekat, satu lebih jauh, dan sebagainya. Tetapi dengan adanya teleskop, kemudian spektroskopi, spektrometri, dan sebagainya, kita mendapatkan ternyata Alkitab sekali lagi benar ya. Jadi dari sudut pandang mata telanjang, bintang-bintang di langit tampak monoton. Kalaupun ada yang lebih terang satu sama lain, itu bisa saja dijelaskan karena perbedaan jarak satu sama lain, atau perbedaan ukuran satu dengan yang lain. Tetapi firman Tuhan sekali lagi ternyata benar, karena dengan spektroanalisis dan teleskop termutakhir kita tahu bahwa ternyata ada banyak sekali jenis bintang. Jadi spektroanalisis adalah berdasarkan, jadi kita jadi tahu bahwa
zat-zat yang berbeda kalau dia dibakar atau terbakar itu menghasilkan spektrum cahaya yang berbeda. Nah, jadi dengan melihat cahaya bintang, kita bisa melihat, oh ternyata bintang ini punya kandungan ini, dan lain sebagainya. Nah, jadi coba kita lihat di sini, ya ternyata bintang itu ada banyak ya. Kemarin kita sudah lihat sekilas di video yang saya tunjukkan bahwa ada banyak sekali jenis bintang. Tapi beberapa misalnya kita ada white dwarf. Jadi white dwarf itu bintangnya kecil tapi panas. Ya, kalau putih itu justru panas ya, karena apinya sudah jadi putih. Kalau merah justru tidak terlalu panas. Nah, ada red giant. Red giant itu bintangnya besar sekali tapi merah, tidak terlalu panas. Ada super giants. Wah, ini lebih gede lagi kan. Kemarin di video sudah kita lihat, ada bintang yang gede banget. Ada binary star, bintang kembar, jadi saling memutar. Ada pulsar, pulsar ini semacam bintang-bintang yang yang tidak terlalu besar, tapi dia yang khas mengenai dia adalah dia pulse. Jadi dia dalam waktu-waktu tertentu dia ini ya memancarkan semacam ini, makanya disebut pulsar ya, memancarkan radiasinya. Ada yang disebut neutron star, ada yang disebut sun-like star. Sun-like star adalah yang mirip dengan matahari kita. Oke. Dan mengenai neutron star, apa itu neutron star? Neutron star adalah sebenarnya sisa dari bintang kalau menurut definisi modern ya. Sebentar saya adjust kamera saya dulu. Jadi neutron star adalah tadinya ini menurut teori tadinya mereka adalah bintang yang besar, misalnya giant atau super giant, yang kemudian dia kolaps. Nah, biasanya kolaps karena bahan bakarnya habis atau lain sebagainya, sehingga dia menjadi kecil, ya. Menjadi kecil tapi padat gitu, karena sekali lagi kolaps gitu, dan biasanya dianggap dia penuh dengan lebih ada banyak metal di dalamnya, gitu ya, ada banyak metal di dalamnya. Jadi dia sangat kecil, biasanya hanya puluhan kilometer katanya gitu ya. Jadi biasanya neutron star dianggap sebagai sisa-sisa dari bintang yang besar yang meledak kemudian dia ini. Nah, tadi kembali ke pulsar. Pulsar itu sebenarnya adalah mereka teorikan adalah sejenis neutron star juga. Ya, sejenis neutron star, tapi neutron star yang apa ya, mereka bilang termagnetisasi sehingga dia punya kutub-kutub magnetik yang kemudian memancarkan radiasi. Ya, jadi pulsar itu dari kata pulse itu kayak apa ya? Kayak nadi kita itu pulse, jadi kayak ada tup 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 gitu. Jadi pulsar, jadi bintang itu kayak memancarkan radiasi elektromagnetik dalam waktu-waktu tertentu begitu. Oke, jadi ini intinya ya, benar atau tidaknya definisi itu nggak masalah sih bagi kita saat ini. Yang penting adalah bahwa ternyata memang ada banyak variasi di dalam bintang-bintang ini. Sehingga ada sebuah diagram yang dibuat untuk memetakan berbagai jenis bintang yang ada berdasarkan dua karakteristik saja, yaitu temperatur dan terang atau luminisitas. Nah, ini disebut sebagai diagram Hertzsprung-Russell. Ini berdasarkan pencipta atau pembuat diagramnya. Diagram Hertzsprung-Russell. Nah, ini adalah diagramnya. Dan di diagram ini Anda bisa lihat ya, sumbu X adalah suhu, sumbu Y adalah terang ya. Jadi terang satu di tengah-tengah ini dianggap seperti matahari, terangnya matahari. Nah, kalau 10 berarti 10 kali lipat lebih terang dari matahari dan seterusnya. Dan kalau 0,1 berarti lebih redup dari matahari. Ya, lebih redup 10 kali lipat, lebih redup 100 kali lipat dan lain sebagainya. Dan dari sini kita bisa melihat ada begitu banyak variasi. Matahari ditaruh di tengah di sini, luminitasnya dianggap 1, temperaturnya dianggap sekitar 6.000 derajat Kelvin. Panas ya. 6.000 derajat Kelvin. Nah, ada yang seperti ini. Nah, misalnya naik ke sini ya, naik ke kiri atas ya. Dan naik kiri atas berarti makin panas. Jadi sumbu X-nya kalau makin ke sini makin panas.
Makin panas dan makin terang. Jadi apa ini? Ada yang namanya Altair, Sirius, ya. Kemudian Vega, naik lagi Bellatrix dan sebagainya. Ya, jadi kuning itu medium, ya. Putih, biru itu panas, lebih panas. Nah, sebaliknya bisa turun ke sini, turun ke kanan bawah. Di sini berarti dia makin dingin dan tidak begitu terang. Ada Alpha Centauri, Cygnus, ya, Cygni A, Cygni B, macam-macam, ya. Proxima Centauri dan lain sebagainya. Berarti makin merah mereka. Ukurannya mirip-mirip di sini, ya. Ukurannya tidak terlalu beda jauh, walaupun ada yang lebih besar, ya. Tapi ada juga yang ke arah sini, ya, karena dia white dwarf. White dwarf berarti dia panas, white karena white putih, ya, putih panas. Tapi karena dia kecil maka tidak terlalu terang. Jadi terangnya berkurang, tapi panas karena dia kecil. Kecil jadi dia begitu terang. Tapi ada juga yang ke arah sini. Nah, dia terangnya terang sekali, ya. Ada yang panas, ada yang tidak terlalu panas, tapi karena dia besar jadi terang. Seperti Betelgeuse ini. Betelgeuse sudah termasuk super giant, ya. Nah, ada yang red giant, ini Aldebaran, Arcturus dan sebagainya. Ya, jadi ini adalah berbagai jenis bintang berdasarkan diagram Hertzsprung-Russell, dan ini mengindikasikan kreativitas dari pencipta kita. Pencipta kita bukan pencipta yang monoton, dia kreatif, dan kita belum tahu semua tujuannya. Nanti kita akan pelan-pelan ketahui di dalam kekekalan nanti. Oke, dan kita lihat sekarang jika bintang-bintang yang diobservasi, jadi mungkin ini yang terakhir kita bahas untuk hari ini. Jika bintang-bintang yang diobservasi benar berjarak jutaan, bahkan miliaran tahun cahaya dari bumi, maka agar dapat terlihat cahaya itu harus berjalan selama itu. Nah, ini yang kadang-kadang dipakai oleh kaum sekuler untuk berkata, bukankah berarti memang alam semesta kita sudah miliaran tahun? Karena cahaya bintang yang kita lihat, bintangnya itu jaraknya miliaran tahun cahaya. Berarti cahayanya sudah berjalan miliaran tahun, baru sampai ke kita, baru kita lihat. Berarti alam semesta kita sudah berumur miliaran tahun. Sedangkan menurut Alkitab, alam semesta kita baru ribuan tahun. Ya. Ini adalah masalah yang sering dipertanyakan oleh kaum evolusionis terhadap orang-orang kreasionis. Dan kita bisa bilang sebenarnya masalah ini bukan masalah kreasionis semata, tapi juga masalah bagi kaum evolusionis, yaitu kesamaan temperatur di semua tempat di alam semesta yang tadi kita bilang ada background radiation itu, yang justru mereka jadikan bukti Big Bang. Tapi sebenarnya itu bermasalah juga, karena begini, ya, Anda bayangkan kalau terjadi suatu ledakan, itu temperaturnya itu beda-beda sebenarnya, karena ledakan itu kan tidak teratur, jadi meledak gitu kan. Jadi tidak mungkin semua temperatur itu sama. Nah, temperatur bisa sama kalau sudah terjadi pertukaran panas. Jadi kalau misalnya saya masukkan misalnya es ke dalam satu air misalnya, gitu, satu gelas air, nah, tentu tidak serta-merta semua temperatur air itu sama. Yang dekat dengan es itu mungkin dingin, yang jauh mungkin agak panas. Sampai terjadi pertukaran temperatur yang cukup, ya, di dalam keseluruhan gelas tersebut, baru temperaturnya jadi sama lagi. Nah, kalau di dalam gelas, tentu dia bisa bertukar panas, bertukar energi sebenarnya melalui konduksi dan juga konveksi. Konduksi itu kalau bersentuhan, konveksi karena ada alur atau arus air atau arus udara. Tetapi kalau di ruang angkasa tidak ada cara konduksi karena tidak nempel, tidak juga ada konveksi karena tidak ada angin, tapi selalu melalui radiasi. Radiasi itu apa? Radiasi itu sebenarnya adalah cahaya begitu. Radiasi itu adalah elektromagnetik, dari sama dengan cahaya. Jadi ketika terjadi Big Bang, bang gitu kan, dengan temperatur yang tidak sama di mana-mana, tapi kemudian kalau kita lihat hari ini, kok di mana-mana temperatur sudah sama, yang tadi 2,7 Kelvin itu, berarti harus terjadi perpindahan panas, ya, dari tempat ke tempat, mengandalkan radiasi. Perpindahan panas itu mengandalkan radiasi, karena tidak ada konduksi dan tidak ada konveksi di luar angkasa, dan itu adalah kecepatan cahaya. Tapi
Kalau misalnya alam semesta itu baru 15 miliar tahun, belum ada cukup waktu. Bahkan 15 miliar tahun itu belum ada cukup waktu karena jaraknya yang begitu jauh. Jarak yang begitu jauh, ya sehingga ya itu menjadi masalah bagi mereka juga. Jadi 15 miliar tahun saja belum cukup sebenarnya bagi evolusionis untuk menyelesaikan masalah ini gitu ya. Uh, jadi sebenarnya kaum evolusionis tidak boleh memakai argumen ini kecuali jika mereka sendiri dapat menyelesaikannya. Nah, tapi kita bilang ada beberapa alternatif yang diajukan oleh kaum kreasionis untuk menjelaskan mengapa um, alam semesta kita ya bisa diciptakan ribuan tahun yang lalu, tetapi ada bintang dengan jarak yang sangat-sangat jauh sekali, miliaran tahun cahaya dan sebagainya. Ada beberapa alternatif. Satu, bahwa cahaya bintang diciptakan Allah memang sudah sampai ke bumi sejak penciptaan, ya walaupun banyak kreasionis yang akhirnya tidak begitu suka dengan penjelasan ini karena seolah-olah Tuhan menciptakan cahaya tentang sesuatu yang belum ada, gitu, belum ada. Ya. Tapi ini salah satu alternatif, cahaya bintang diciptakan Allah memang sudah sampai ke bumi sejak penciptaan. Kemudian bahwa kecepatan cahaya telah berkurang sejak masa lampau, ya. Karena menurut teori kecepatan cahaya itu konstan. Tapi bisa jadi tidak, ya bisa jadi tidak. Ya bisa saja dulu kecepatan cahaya sangat cepat sekali. Ada yang berteori bahwa sebelum kejatuhan dalam dosa, kecepatan cahaya sangat cepat sekali. Setelah kejatuhan dalam dosa, kecepatan cahaya sangat berkurang misalnya. Ada yang berteori seperti itu. Sehingga cahayanya dari dulu punya sudah sampai duluan gitu ya. Ada juga teori bahwa cahaya tidak bergerak melalui ruang geometris biasa, yaitu ibarat lurus, tapi melalui ruang Riemannian yang ibarat lengkung. Gitu. Jadi daripada lurus dia kayak melengkung. Jadi gimana ya? Kalau saya ambil satu selembar kertas, ya misalnya ini deh ya, nah, ini selembar kertas, maka kalau saya bergerak lurus dari sini ke sini ya butuh waktu sekian lama. Tapi kalau misalnya kertasnya melengkung sebenarnya, dan saya nggak perlu lewat kertasnya, tapi saya bisa lewat langsung dari sini ke sini, ya ini bisa lebih cepat gitu, bisa jauh lebih cepat. Jadi sih nggak harus begini, tapi bisa karena rupanya ruang itu bukan begini, ruang itu begini misalnya. Ya bisa saja karena ada dimensi lain dan lain sebagainya. Itu juga satu teori. Atau ada juga yang berteori bahwa dengan hukum relativistik Einstein, karena hukum relativistik Einstein berkata bahwa perjalanan waktu berbeda-beda di tempat-tempat yang berbeda dan juga dalam kecepatan yang berbeda, sehingga ada yang berteori bahwa 6 hari di bumi bisa saja berakibat miliaran tahun di tepi alam semesta, gitu ya. Dan ya semua teori-teori ini masih aktif dipelajari dan aktif diselidiki oleh para kreasionis. Yang penting dalam koridor Alkitab masih benar, gitu, masih benar. Sebenarnya ada satu lagi teori yang belakangan muncul yang saya belum masukkan dalam slide ini, diajukan oleh Jason Lisley atau Lyle mungkin ya bacanya, dan dia mengajukan teori yang disebut ASC, yaitu Anisotropic Synchronous Convention, dan dia berteori bahwa kecepatan cahaya itu ya sekali lagi tidak konstan, ya karena kita tidak mampu untuk mengukur kecepatan cahaya satu arah. Semua kecepatan cahaya yang kita ukur itu dua arah sebenarnya, dua arah, cuman biasa kita bagi dua. Tapi dia berteori bahwa bisa saja, walaupun aneh, ya, bahwa kecepatan cahaya itu tidak sama ke sini dengan ke sini. Artinya ketika menuju ke pengamat, kecepatan cahaya itu infinite, dia bilang. Tapi ketika pergi dari pengamat, kecepatan cahaya itu setengah dari kecepatan cahaya sekarang. Jadi kalau misalnya kita tambahkan, ya tetap menjadi kecepatan cahaya rata-rata adalah C. Ya, itu memang ya Anda perlu membacanya kalau Anda punya ketertarikan saintifik dan sebagainya. Semua ini ada di website-website kreasionis, misalnya Answers in Genesis, kemudian Institute of Creation Research, icr.org, ya. Anda bisa selidiki kalau Anda ingin tahu lebih banyak lagi mengenai masalah itu. Oke, coba kita lihat sebentar. Ya, dan saya akan tunjukkan
di website-website mereka. Jadi untuk Anda yang ingin meriset lebih lanjut lagi, memang kebanyakan ada dalam bahasa Inggris, tapi ya lebih baik itu daripada tidak ada sama sekali ya. Oke, saya matikan dulu ini. Oke, dan misalnya dari website Answers in Genesis ini ya, dia ada satu web page yang khusus berkaitan dengan starlight, dan mereka punya seorang astronom namanya Dr. Jason Lisle, sepertinya cara bacanya. Dan saya pernah ketemu dengan beliau dalam waktu saya di Amerika. Saya ada mengunjungi satu kali dia kasih ceramah ya. Kebetulan saya ada di situ. Dan solusi dia adalah yang disebut sebagai anisotropic synchrony convention di sini. Anda boleh baca apa yang dia maksud di situ. Tetapi ada solusi-solusi lain yang dikembangkan. Misalnya Faulkner mengembangkan ini ya, miraculous translation of light model. Jadi ya cahaya yang diciptakan dan lain sebagainya. Oke, jadi ada macam-macam di situ. Ya, dan kemudian saya buka juga ini yang dari ICR, Institute for Creation Research. Distant Starlight and the Big Bang. Jadi dia menjelaskan bahwa dalam Big Bang masalah ini juga muncul begitu yang tadi saya jelaskan singkat, tapi kalau Anda ingin baca lebih lanjut lagi. Kemudian dia juga ada solusi-solusinya dalam bentuk ini audio sepertinya ya, audio. Kemudian ada juga creation.com. Coba dia ada artikel apa tentang ini. Ya. Oke, dan ya dia bisa ini, Anda bisa melihat ya, how can distant starlight reach us in just 6,000 years? Oke, dan dia ada jelaskan. Dia juga mengutip ya berbagai yang lain. Apakah itu time dilation yang tadi menggunakan teori relativistik Einstein, ya. Oke, macam-macam. Kemudian ini juga dia mengutip tulisan Harnett tentang di mana solusi-solusi ya, yang dipakai di sini. Oke, jadi saya akan tinggalkan di sana. Jadi ini ada tiga situs besar ya. Creation.com, answersingenesis.org, kemudian icr.org, ya, ICR Institute for Creation Research. Dan untuk riset lebih lanjut lagi Anda bisa membaca itu semua. Oke, jadi masih ada materi-materi lain, tapi kita akan berhenti dulu sampai di sini. Jadi kita akan lanjutkan lagi di kali berikutnya. Saya perkirakan untuk astronomi ini kita akan menghabiskan sekitar mungkin tiga kali pembahasan. Ya. Oke, baik. Jadi kita akan berdoa, kita mengakhiri kelas kita. Bapak Yesus surga, kami mengucap syukur untuk kasih-Nya kepada kami. Kau kiranya tolong supaya kami semakin paham akan kebesaran-Mu, kehebatan-Mu, dan kami bisa melihat sains dari sudut pandang yang Engkau inginkan, Tuhan, yang Engkau ciptakan dan memuliakan nama-Mu. Pimpin kami Tuhan, kami berdoa nama Yesus Kristus. Amin. Oke, sampai berjumpa. Maranatha.